akhirnya kita bisa melihat, terbukti apa yang pernah saya sampaikan bahwa pendukung Anies Baswedan ya kelompok-kelompok ini, kelompok yang ingin menyempalkan diri dari NKRI, kelompok yang ingin mengedepankan ideologi khilafah, kelompok yang ingin menerapkan ideologi transnasional di Indonesia dengan mengganti ideologi resmi negara kita Pancasila. Kelompok-kelompoknya seperti inilah. Ex-HTI, ex-FPI, dan kelompok-kelompok NII itu pasti mendukung orang seperti Anies Baswedan. Nah, orang-orang nasionalis yang sekarang masih mendukung Anies, coba berpikir dengan logika. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, Anies Baswedan masih dicalonkan hanya dari Partai Nasdem. Tapi dia sudah overconfidence menurut saya berkeliling ke Indonesia dan itu sah-sah saja. Ada yang bertanya kepada saya, apakah ini melanggar kampanye yang seharusnya belum dilaksanakan? Saya katakan memang tidak, karena Anies ini belum terdaftar di KPU secara resmi, jadi dia tidak masuk dalam radar peraturan dari KPU tentang pengaturan kampanye, karena masa kampanye juga belum diatur oleh KPU sekarang. Dan perlu saya informasikan kepada Anda semua bahwa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres tahun 2024 itu akan dilakukan pada bulan Oktober-November tahun 2023. Jadi Anies memang tidak melanggar menurut saya. Nah, seperti dalam prediksi saya dulu, setelah dia tidak lagi menjadi gubernur DKI Jakarta, dia mempunyai kelonggaran waktu dan kebebasan untuk berkeliling seluruh Indonesia. Karena dia sudah menjadi orang bebas, merdeka, sah-sah saja. Nah, meskipun dia hanya dicalonkan oleh Partai Nasdem, dia sudah kepedean untuk mengatakan dirinya adalah calon presiden. Meskipun koalisi perubahan yang dibangun Nasdem, Demokrat, dan PKS belum secara resmi terbentuk. Tapi saya prediksi akan terbentuk juga pada akhirnya nanti. Nah, yang saya bahas bukan masalah koalisi perubahan PKS, Demokrat, Nasdem. Yang ingin saya bahas adalah tentang karakteristik dari pendukung Anies Baswedan. Nah, seperti dalam gambar ini, jelas sekali ada spanduk besar di Jawa Barat yang mengatakan NII mendukung Anies Baswedan untuk calon presiden tahun 2024. Anda tahu NII? NII ini adalah Negara Islam Indonesia, kelompok yang sudah dilarang, kelompok yang selalu ingin mensyariahkan Indonesia dan membubarkan NKRI untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Ini kelompok yang berbahaya, turunannya banyak, ada kelompok-kelompok sempalan-sempalan yang lain. Nah, akhirnya kita bisa melihat, terbukti apa yang pernah saya sampaikan bahwa pendukung Anies Baswedan ya kelompok-kelompok ini, kelompok yang ingin menyempalkan diri dari NKRI, kelompok yang ingin mengedepankan ideologi khilafah, kelompok yang ingin menerapkan ideologi transnasional di Indonesia dengan mengganti ideologi resmi negara kita Pancasila. Kelompok-kelompoknya seperti inilah. Ex-HTI, ex-FPI, dan kelompok-kelompok NII itu pasti mendukung orang seperti Anies Baswedan. Nah, orang-orang nasionalis yang sekarang masih mendukung Anies, coba berpikir dengan logika. Orang-orang yang selama ini katanya yang berpendidikan mendukung Anies Baswedan, berpikirlah dengan logika. Kalau kelompok-kelompok seperti Ikhwanul Muslimin yang menjelma menjadi partai resmi ini,
kemudian kelompok NII, kelompok XHTI, kelompok XFPI bergerombol mendukung Anies Baswedan dan katakanlah amit-amit jabang bayi ya bisa menguasai negara ini. Apa yang terjadi dengan NKRI? Apa yang terjadi dengan Indonesia? Anda jangan tenang-tenang saja merasa bahwa ini, oh mereka tidak mempunyai kekuatan. Hati-hati. Untuk itu saya mengajak Anda untuk membendung laju mereka. Kalau mereka berkuasa ini, mereka akan mensyariahkan Indonesia. Mereka akan membuat aturan-aturan yang memperketat hubungan manusia dengan manusia yang lain. Dengan menerapkan versi mereka. Ini yang berbahaya. Perempuan jangan harap bisa bebas seperti sekarang. Perempuan jangan harap bisa menjabat menjadi guru, menjadi dokter, menjadi pejabat ini, pejabat itu. Akan ada batasan-batasan kalau kelompok-kelompok puritan ini diberi kesempatan untuk berkuasa. Indonesia akan berubah total. Indonesia yang sangat beragam dengan penuh keindahan ini akan rusak kalau pendukung-pendukung yang sekarang katanya mendukung Anies Baswedan ini diberi kesempatan untuk berkuasa. Hati-hati, waspada, kelompok-kelompok nasionalis waspada. Jalan satu-satunya cuma satu, lakukanlah konsolidasi kelompok nasionalis, kita selamatkan NKRI, kita dukung siapapun dia calon nasionalis. Kehati-hatian ini bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk elit-elit politik di partai-partai. Hati-hati. Kalau kelompok nasionalis terlalu lamban mengambil keputusan dalam mencalonkan siapa calon presiden dan wakil presiden, kalian akan kalah. Karena Anies sudah bebas berkeliaran kemana-mana, bisa berpotensi menggerogoti kekuatan kita. Kalau kelompok intoleran, kelompok radikal, kelompok puritan ini diberi kesempatan untuk berkuasa, habis Indonesia. Hancur Indonesia. Tidak ada lagi kebebasan yang seperti sekarang kita nikmati. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Mereka kelompok-kelompok puritan yang jelas-jelas memarginalkan perempuan. Jadi tidak akan ada lagi moderasi beragama di Indonesia kalau mereka berkuasa. Jadi sekali lagi saya katakan hati-hati. Mari kelompok nasionalis menggalang kekuatan untuk tegas membendung laju kelompok-kelompok puritan, kelompok pro khilafah, kelompok intoleran ini. Dan ini harapan saya kepada partai-partai, segeralah membentuk aliansi nasional yang terdiri dari partai-partai, kelompok-kelompok relawan, tokoh-tokoh, kelompok-kelompok nasionalis yang lain, dan mempunyai satu sikap memilih calon presiden dan calon wakil presiden dari kelompok nasionalis dan Pancasilais yang kita bisa manfaatkan untuk menyelamatkan Indonesia. Jangan pernah dibiarkan kelompok intoleran menguasai republik ini. Jangan pernah dibiarkan kelompok-kelompok NII, XHTI, XFPI menguasai Indonesia. Ini yang ingin saya tekankan, karena jelas dalam gambaran ini jelas bahwa mereka mendukung Anies Baswedan. Dan kita tahu sekarang di mana Anies Baswedan berdiri, yaitu berdiri di kelompok-kelompok yang anti Pancasila, anti NKRI. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Sekali lagi ini adalah kewaspadaan nasional yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya, bukan hanya kepada masyarakat, tapi kepada tokoh-tokoh bangsa, elit politik. Waspada, waspada, dan waspada. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi SK.